Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi bersama saya di sini ya, bersama tim Misteri Malam. Pada malam hari ini kehadiran saya bersama tim di sini untuk menguak ataupun untuk mengungkap suatu misteri ya di suatu lokasi di sebuah perkebunan yang udah amat lama sekali, jarang sekali untuk dikunjungi oleh masyarakat di sini. Apalagi pemilik kebun ini juga lama sekali tidak untuk berani membersihkan lokasi ini. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mendatangi narasumber kita, pemilik dari kebun ini. Nantinya kita akan mengorek keterangan di situ apa-apa saja kejadian dan apa-apa saja keberadaan makhluk apa saja yang ada di sini. Nanti kita akan tanyakan kepada narasumber kita. Oke, kita ikuti terus. Di sini kita akan mendatangi ya. Nah, ini ada narasumber kita. Oke, assalamualaikum. Nih, Mas Aam. Ini teman-teman ya, ini narasumber kita. Bisa diperkenalkan ini dengan Mas siapa ini? Ini Subari. Oh, ini Mas Subari. Satu lagi Mas minta tolong sini dulu sebentar Mas ke kamera kita biar supaya pemirsa semuanya bisa menyaksikan ya. Bahwasanya ini adalah anak ataupun keturunan pemilik dari kebun ini yang sampai sekarang beliau ini yang merawat sebenarnya kebun ini, tapi sedikit tidak punya keberanian ya, karena banyak sekali kejadian-kejadian mitos di sini itu yang beredar dari dulu sampai sekarang. Jadi Mas bisa ceritakan ini dengan Mas Juandi ya? Ya. Nah, ini kan Mas Juandi bisa ceritakan kejadian apa saja yang sering terjadi di sini, Mas? Dulunya waktu masih kecil-kecilan kami di sini, Iya, orang tua kami kan sering menjumpai atau penampakan yang katanya manusia itu nggak berkepala. Itu sosoknya laki-laki atau wanita itu, Mas? Laki-laki. Laki-laki itu, Mas ya. Itu sering menampaki masyarakat atau dari keluarga Mas sendiri lah itu terutama lah ya, sering ya. Itu nakal atau tidak itu, Mas, istilahnya jahil atau dia tidak? sekedar melintas saja. Melintas samping saja orang ya. itu beraktivitas kerja, dia melintas di sampingnya entah belakangnya. Posisi siang hari itu pun mau dia, Mas? Kalau tengah-tengah hari mau menjelang Zuhur lah, zuhur, ya, asar itu. gitu ya. Ya. Jadi selain manusia yang tanpa kepala, menurut Mas di sini penghuninya itu apa aja kira-kira yang berada di sini? Macam-macam itu, Mas. Macam-macam Ada ya. yang dia tubuhnya besar, hitam. Hmm. Nah, itu orang pun nggak berani, jangankan bertatap muka. Itu dari belakangnya pun dia nggak berani tuh. Ya, saya juga udah merasakan seperti merinding ini, Mas ya. Dari Mas Aan sendiri, Mas. Ini ya, tapi sebelumnya ini ya kita mau tanya dulu. Ini kejadian yang tentang orang-orang ataupun makhluk-makhluk seperti yang sering melintas ataupun sering penampakan itu, Mas bisa tahu kira-kira letak lokasinya itu di mana yang sering menjumpai gitu, yang sering penampakan itu terjadi? Yang saya dengar yang pernah di itu ya sama orang-orang itu, dia sekitar pepohonan yang agak tua, yang umurnya mungkin dari kami kecil udah ada itu. Udah lama sekali itu, Mas ya. Cuma nggak bisa mati tuh, udah ratus tahun itu. Ini betul, Mas. Nggak tinggi pohonnya, cuma dia sekedar batang aja. Apa yang dibicarakan Mama Juandi ini betul. Rata-rata di sini banyak kali penunggunya. Kita nggak usah jauh-jauh ya. Di belakang kita ini ada gunungan. Oh, ini Mas ya. Ya. Bisa diperlihatkan teman-teman Ini ini. aja saya udah tadi perhatikan. Dia merhatikan kita. Itu Mas ya, maaf Mas. Ini kira-kira sosoknya dari penunggu dari tanah gundukan ini ya. Ini sosoknya seperti apa? Ini mungkin rumah dia. Iya, Ya mungkin dia hanya singgah. Ini kayak semacam nenek-nenek, rambut panjang, badan kurus, tinggi. Berarti beliau menempati tanah gundukan ini. Bisa mungkin kita Inilah. perdekat, Mas. Bisa ikut, Mas. Nah, ini duluan. Amin, amin, Bang. Ini maaf ya, ini sosok dari keterangan daripada Mas Aan. Dan Di ada sini, lagi
yang dibilangkan Mas Juan tadi, katanya ada manusia tanpa kepala. Betul. Letaknya ada di sana. Ayo. Oh, bisa kita lihat, Mas. Ini teman-teman pantengin terus ya, kita perjalanan kita ini akan menuju ke suatu lokasi di mana lokasi itu manusia yang tanpa kepala itu letaknya akan kita tunjukkan di mana keberadaan lokasinya. Ini di sini. Ini Mas ya. Ini pohon yang udah ratusan tahun. Ini termasuk pohon kerdil, Iya. nggak besar. Dari kami belum lahir ini mas. Ini memang pokoknya segini aja mas. Nggak mau besar nggak mau itu. Ya. Berarti udah cukup lama dari nenek-nenek Mas inilah ya istilahnya udah ada pohon ini ya. Udah ada. Oh. Sosok pohonnya seperti ini ya. Karena dulunya sini pohonnya besar-besar mas. Begini. Oh, inilah yang sisa yang nggak bisa diitui. Ya, ini sebelumnya kami semua minta maaf. Kami di sini hanya tanya-tanya apa yang diceritakan para penjaga kebun ini. Saya sama kawan-kawan niatnya bagus, nggak mau mengganggu, cuman ingin tanya-tanya, ingin memastikan apa betul kata Mas Juandi ya. Iya betul. Di ujung sana lagi tadi saya merasakan ada anak kecil, letaknya dekat pohon menayun lah. Dia ada pohon tunggul entah apa di situ, menayun. Oh iya mas. Ada pohon itu. Memang benar di situ ada tunggul Mas ya. Ya. Nah, kita bisa kita apakan teman-teman ya ini kita. Ini di sini tadi saya nampak dia melintas, lalu hinggap di sini menghilang. Sosok anak kecil, tapi udah termasuk udah tua lah, sama bentuknya kecil. Ini termasuk danau atau kolam nih ya. Kolam Iya, ini ya. Mas. Nah, ini pohon sawit aja di bawah kolam. Tapi Mas bisa kasih keterangan sedikit ini sosok yang anak kecil yang Mas kasih tahu tadi kan, yang keberadaannya berada di tunggul ini, sosoknya katanya kecil tapi udah tua Udah dia. tua. Itu jenisnya tuyul atau memang jenisnya itu jin Bukan, atau ini bangsa jin, sebangsa jin? bukan tuyul. Keberadaan mereka di sini ini satu atau berapa? Mungkin banyak atau berapa? Yang saya nampak cuma satu. Oh, cuma satu penunggunya ya. Bahkan di ujung sana tadi ada cahaya warna biru. Itu mungkin semacam samurai. Samurai sana Mas. Tapi mau arah ke sana, kita melintasnya Iya iya, lewat ini danau atau danau kolam ini, ini. kolam ini ya. Nggak pernah surut ini mas. Ya. Oh. Ini teman-teman ya, kita bisa kita korek sedikit ya dari keterangan-keterangan daripada apa namanya yang pemilik dari kebun ini ya, dari Mas Juandi atau Mas siapa ini ya, ini Subari. Ini beliau menceritakan pekarangan dari kebun ini banyak sekali misteri-misterinya ya. Masih banyak lagi misteri yang belum kita ungkap Mas ya. Di sini sosok anak kecil, dan di pohon kayu besar tadi ya, itu umurnya mungkin udah hampir ratusan tahun ya. Di situ sosoknya manusia tanpa kepala. Dan di tanah gundukan tadi itu ada sosok nenek-nenek ya yang menghuni di tanah gundukan sana. Jadi selain kejadian-kejadian aneh itu nggak ada lagi Mas di sini, istilahnya apa yang pernah terjadi di keluarga ataupun masyarakat di sini lah, yang pernah kejadian apa saja yang kira-kira Mas tahu? Banyak mas kalau diceritakan itu, cuma kan Iya iya. terkadang di tepi, samping tepi itu ada sungai. Ada sungai. Sungainya nggak terurus lagi mas. Itu Oh. dulu ada beteng itu dari zaman Belanda, yang pembuatan zaman Belanda. Cuma Oh iya betul betul. di situ kita harus melintasi sungai itu lagi. Itu pun kejadian itu banyak di situ mas. Setiap entah orang piara, entah mengembala sapi itu, sapi kalau lewat di situ pasti dia nggak mau mas. Pasti Saya- lari dulu dia. Berarti banyak penghuni di situ Mas ya. Maaf, saya merasakan kayaknya ada penampakan dari semua. Mm-mm. Coba kita arah ke sana ya. Coba kita akan coba telusuri terus ya Mas ya. Ini tadi ada pergerakan. Sosok penampakan yang bagaimana Mas? Yang Mas Aan lihat sendiri lah.
wujudnya atau bentuknya gitu? Wujud badan hitam, rambut panjang mas. Itu dia mas. Nah. Coba kamera di sini, nampak dari sini. Di balik pohon ini mas. Itu dia, itu. Itu tuh. Itu. Itulah, itu jin penunggu lokasi ini mas. Iya mas, itu pas lempangan itu yang pintu zaman Belanda yang buat mas. Oh, di situ daerah pintunya mas ya? Iya. Pintu zaman Belanda itu pintu apa itu mas? Kalau di Pintu situ pembuangan dulunya. air. Oh, dulunya pintu pembuangan air. Dari kebun-kebun orang itu kan pembuangan ke sungai itu, sungai kecil itu. Jadi dialirkan ke sungai yang tadinya di balik apa itu kan, yang Iya. ada sapi katanya melintas tidak berani itu, berarti limbah tersebut dialirkan ke sungai itu. Iya. Oh, berarti sosok yang di situ tadi yang tinggi besar itu mas itu bisa dibilangkan pemimpin atau memang istilahnya apanya di sini? Bukan, ini di sini yang saya perhatikan berarti nggak ada pemimpinnya nggak ada di sini dia. Berarti memang pohon kayu besar sana pak. oh gitu ya. Berarti pemimpinnya ada tempatnya sendiri. Berarti di lokasi ini bisa dibilangkan orang itu hanya menempati aja. Nah, Oh. coba lihat sendiri mas. Ini pohon aja nih entah kecil kayak gini tapi di bawah ujung sananya. Iya di bawah, Di atas air di atas air dia. di pohon. Ini kita pas di atas tebingnya. Sangat curam sekali ini teman-teman, sangat curam sekali. Bisa kita lihat ya lokasinya memang cukup angker di sini teman-teman ya. Bisa kita lihat banyak kali pepohonan di sini ya, pepohonan yang memang rindang tapi kesannya itu cukup angker sekali memang, karena aura dari sini itu bisa kita rasakan masing-masing ya teman-teman ya. Bahwasanya sini banyak kali pepohonan yang rindang itu sangat angker sekali. Jadi mas sebelum ada kejadian yang enggak gini aja kita pindah tempat lokasi lain. Oh gitu. Kita alihkan ke arah sana. Jadi yang di sini kita tutup dulu. Oke lah. Jadi kita maksudnya ini kita malam. hentikan aja dulu malam ini. Nanti selepas istirahat kita pindah. Oh gitu. Jadi kita akan pindah ke lokasi lain untuk menuju lokasi-lokasi tempat mana yang lebih disakral kan ya. Karena saya rasakan dari tadi kayaknya ada yang nggak terima kita main-main sini, kita menelusuri sini. Oh gitu mas ya. Jadi perlu kita untuk istirahat dulu sebentar ya, ya. Jadi teman-teman misteri malam ya, kita sudah sedikit menguak mitos ataupun menguak cerita dari perkebunan ini yang disampaikan oleh narasumber kita ini pada Mas Juandi, Mas Subari ini ya, pemilik anak dari pemilik kebun ini yang sudah lama tinggal di sini ya. Beliau ini sudah menceritakan semuanya di mana tempat-tempat lokasi dan apa-apa aja kejadian yang ada di sini. Itu sudah kita dengarkan semuanya ya untuk teman-teman pemirsa misteri malam semuanya. Jadi pada malam hari ini kita untuk break sejenak ya ini teman-teman ya, untuk break sejenak. Nantinya kita akan mendatangi suatu lokasi yang Mas Aan sendiri bilang katanya ada sesuatu sosok yang ada di sini mungkin ingin menyampaikan ataupun ingin berinteraksi ya Mas, seperti itu ya. Nah jadi pada malam hari ini dan untuk hari ini juga saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.